Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, good morning for PBI 3 ya. Eh, Sebelumnya saya minta maaf karena kemarin kita tidak bisa bertemu di pertemuan pertama setelah midterm test. And this is the makeup class. Ini adalah pergantian kelas ganti of our schedule. Hari ini saya akan mereview ulang about poetry or poem ya. Jadi karena materi ini adalah materi terakhir sebelum sebelum UTS itu. Nah, memang saya hanya akan memberikan last review. Tujuannya karena ini masih di introduction of literature. Jadi memang si poetry ini nanti akan Anda dapat lagi di semester berikutnya kalau nggak salah. Jadi nanti mata kuliah lanjutan setelah ini adalah ada 3, ada poetry, prose, and drama secara terpisah. Jadi di sana nanti teman-teman akan mendapatkan deeper about poetry, deeper about drama, dan about prose ya, of course gitu. Jadi nanti mata kuliahnya akan dipecah lagi. Jadi tenang saja karena ini hanya sepintas dan sekilas tentang gambaran atau pengenalan. Tapi sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya setelah UTS ini, teman-teman untuk mengganti kelas ini hanya simak saja review tentang putri sebagai pengetahuan dasar untuk nantinya mata kuliah selanjutnya. Nah, nanti setelah setelah pertemuan hari ini, pekan depan mulai Senin efektif sekarang, Senin pekan sekarang tanggal berapa? Senin itu ya, pokoknya minggu sekarang gitu ya. Setelah pekan ini kita akan lanjutkan materi di introduction itu ya. Nanti skemanya, skenario-nya saya akan jelaskan di akhir. Now you have to review or you have to just watch dan pay attention for this explanation ya. Begitu. Okay, well, we are going to know what is poetry. Itu udah pasti, sudah banyak pengertiannya, tapi jangan lupa selalu mencantumkan jika memang itu adalah pendapat seseorang. Oke ya. Nah, sekarang how to analyze a poem. Nah, katanya ini ada beberapa tips gitu. How to analyze a poem. Jadi ketika kita menganalisis puisi, jadi kan kalau di puisi itu nanti sama sih di semua genre, juga di semua kind of literature nanti ada analyzing terus sama kita di dalamnya. Artinya kita menganalisis karya yang sudah ada dan juga kita membuat atau arrange, kalau drama ya membuat drama, tapi sebelumnya menganalisis dulu elements of drama dari sebuah drama atau film. Dan prose juga begitu, menganalisis novel, menganalisis short story dan sebagainya, lalu membuat. Itu adalah the goals of the lectures gitu. Jadi tujuan mata kuliahnya adalah memang menganalisis dan menciptakan. Nah, ini kita baru menganalisis. Itu pun di mata kuliah yang Introduction to Literature itu sebenarnya sedikit sekali bahasannya tentang masing-masing itu ya, tentang poetry, tentang drama, tentang prose, itu cuma sepintas saja gitu. Nah, teman-teman juga kemarin sudah pada cari tahu, sudah pada tahu unsur atau elements of poetry, sudah pada tahu elemen of poem, udah pada tahu elements of drama gitu. Nah, ini how to analyze a poem. The first is read through for overall meaning, circle unknown words, and look up in the dictionary. What information does the title give you? And read again and annotate 4 elements of poetry, and read a final time to determine
theme. Oke. Jadi ketika kita mau menganalisis sebuah karya puisi, maka tentu saja kita harus membaca secara utuh, mencari tahu artinya, paling tidak dilingkari arti-arti yang kita tidak paham. Karena apa? Karena di puisi itu adalah the art of word, ya, jadi seni berkata-kata. Jadi mungkin ada kalimat atau ada kata yang kita asing. Nah, itu kita harus tahu. Dan tentu saja apa yang puisi itu maksud, informasi yang dikasih untuk kita. Selanjutnya baca terus ya, pokoknya kalau namanya nganalisis itu kan lebih dalam gitu. Jadi pokoknya dipelajari, dibaca, dilihat, sehingga nanti akhirnya ketika sudah kita tahu, kita akan menemukan tema dari puisi itu apa. Oke, ini nggak akan terlalu lama ya, karena kan kita hanya review saja. Oke, kemarin kita sudah ada di structure or form of the poem or poetry. Ada stanza, terus ada line, terus ada sudah belajar ke rhyme scheme dan sebagainya. Nah, yang merah ini adalah ceritanya ngomongin tentang contoh of stanza gitu ya. Stanza itu adalah beberapa sejumlah baris yang dipisahkan oleh bukan spasi sih ya, space gitu ya, ada space gitu. Bisa ini tidak terbatas harus 4 baris, 2 baris, tidak, pokoknya stanza. Ada juga puisi yang tidak ada stansanya, makanya ada istilah free verse atau puisi yang bebas, nggak ada stanza, nggak ada apa-apa gitu, ditulis biasa aja. Oke, stanza saya pikir sudah bisa ya. What is stanza? Terus ada sound devices. Nah, ini some poems are use techniques of sound such as rhythm, rhyme, alliteration, onomatopoeia, and repetition. Nah, ini masih di unsur puisi tapi di bagian sound devices. Beberapa teman kita juga sudah menyampaikan tentang apa sih itu alliteration, onomatopoeia, dan repetition, tapi kita bahas sekarang. Nah, rhythm itu adalah the pattern or beats, artinya or stresses in a poem. Jadi kan kalau baca puisi ada yang stressed, ada yang unstressed. Stress itu ditekan, ada yang nggak ada tekanan. Ya, ini di sini ada contohnya. Try beating out the rhythm with a finger as you read this line. Oke. Yang bold ini adalah stress. She was a child. Nah, gitu. Jadi ada she was a child when I was a child. Jadi stressnya di sini. Yang diketik biasa ini tidak unstressed ya, tidak ada tekanan. In this kingdom by the sea. Jadi nah, ini juga sebenarnya tidak ada aturan baku harus kapan stress and unstress. Ini adalah back to pembaca puisinya gitu ya, itu polanya, tapi namanya rhythm gitu ya. Ini bisa dibuat oleh sendiri ketika kita mau baca, atau kita bisa lihat gaya-gaya yang lain gitu ya, gaya-gaya yang lain di mana sih dia pakai rhythm yang seperti apa. Itu stress and unstress ini hubungannya dengan sound devices atau suaranya gitu. Oke. After rhythm ini ada rhyme. Nah, rhyme itu the repetition, pengulangan of the same of similar sounds. Nah, ini juga sama, masih rhyme dan rhythm, masih ngomongin tentang sound dan stress syllable. Biasanya ada katanya di tengah kalimat baris atau bahkan di akhir baris, tapi hanya biasanya, tidak selalu ya, sama. There are some strange things done in the midnight sun gitu ya. Dan sun itu harus dibaca stress, bukan harus dibaca sih, ini rimanya kebetulan ditekan gitu. Okay.
Ini kemarin yang sudah kita pelajari di rhyme scheme ini rhymingnya pattern atau rumus perimaan gitu ya, perimaan kayak lamb and when, terus snow and go, a b c, when lamb, snow, when go, snow. Nah itu bisa match atau mirip ya, match gitu ya, cocok antara baris kedua dan keempat ini. Nah ini ada catatan, if the poem does not have a rhyme scheme, it is considered to be a free verse poem. Ya sudah saya omongkan tadi, tidak semua puisi memiliki rhyme scheme gitu, dan itu boleh-boleh saja. And how about alliteration? Nah ini adalah hal yang baru kita bahas ya. Alliteration itu adalah sama pengulangan consonant sound at the beginning of words. Mungkin teman-teman di bahasa Sunda, di bahasa Indonesia juga atau di bahasa Inggris pernah melihat pola puisi atau yang katanya diulang sesuai dengan memiliki awal konsonan yang sama. Seven silver swans swam silently seaward. Peter Piper pick a peg or pickled peppers gitu. Jadi p s p atau c misalkan, atau l itu adalah namanya alliteration. Artinya pengulangan konsonan, suara konsonan di awal kata-kata dalam sebaris puisi atau mungkin dalam stanza sebuah di puisi ya. Oke. Terus ada assonance. Ini juga masih ngomongin tentang repetition atau pengulangan, tapi pengulangannya dari vowel sound atau huruf vokal within not rhyming words into the ing, si insert the brass i ya gitu. Oke. Tadi ada alliteration, lalu assonance, sama saja, hanya bedanya vowel and consonant. Sekarang ada consonant. Nah ini juga sama, masih repetitive sound produced by consonant in the middle or end of the word in a phrase or sentence. Peter, pater, Peter, pater. Jadi diulang-ulang tapi bukan di depannya. Bisa jadi cutter misalkan, Peter, shooter, tapi ujung konsonan memiliki pengulangan bunyi, pengulangan bunyi ya, itu namanya consonants. Oke, jarang tapi ada, dan tidak harus. Kalau teman-teman harus buat puisi, kecuali saya minta, misalkan saya ada sebuah penugasan buat puisi dengan ketentuan sebagai berikut, harus ada ini, harus itu harus dipenuhi, tapi tidak selalu. Kalau tidak selalu harus ada ya, ini hanya unsur-unsur yang sering ditemukan atau yang pernah ditemukan dalam sebuah puisi. Oke, ini onomatopoeia. Ini adalah words that used to represent particular sound. Nah ini onomatopoeia adalah tulisan bunyi suara. Artinya kalau ada crash, boom, boom itu untuk menggambarkan sesuatu dentuman, atau bang gitu, atau zip, atau zzz, atau buzz gitu. Untuk suara lebah kita kan buzz bisa kan, atau untuk suara ayam oh itu bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin tapi ditulis gitu. Misalkan dalam puisi itu kita lagi ngomongin kicau burung gitu, cicit misalkan gitu. Nah itu si cicitnya itu harus dituliskan, dan itu adalah namanya onomatopoeia atau the word, kata-kata yang represent menampilkan atau merepresent sebuah suara tertentu, entah itu suara angin, hush misalkan, kan tulisnya khusus gitu. Atau suara tidur, zzz misalkan, atau suara apapun itu namanya onomatopoeia, dan itu ada sering ditemukan dalam sebuah puisi. Oke, ini repetition, ini itu masih pengulangan, tapi ini to create emphasis atau
diulang-ulang kata-katanya. Ini tuh biasanya untuk ya itu untuk strengthen, untuk penguatan gitu ya, atau to create an effect. Oke, misalkan ini bahasa Indonesia ada aku mencintaimu dengan sederhana. Nah, itu sih aku mencintaimu dengan sederhana itu diulang-ulang di awal stanza, atau ya misalkan tentang cat, namanya teh Black, misalkan Black is my cat, bla 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 bla. Terus di the second stanza kita temu lagi di awalnya itu ada Black is my cat. Nah, itu tuh namanya repetition. Itu pengulangan untuk strengthen atau emphasis, untuk penguatan ya, to create a device, sound device to create an effect. Okay. And then imagery. Nah, imagery ini adalah penginderaan. Kita bisa use seorang penulis puisi menggunakan kata-kata untuk memunculkan sense of sight, sense of sound, sense of touch, sense of taste, and sense of smell. Indera penciuman, pendengaran ini dituangkan dalam sebuah kata-kata, dalam kata-kata. Which senses does the following stanza appeal to? Back he spurred like a madman, shouting curses to the sky, with the white road smoking behind him, and his rapier brandish high. Shite or so. Apakah kata-kata ini mewakili indera penglihatan atau indera pendengaran? Tentu saja kata-kata ini berbicara tentang indera penglihatan ya. Jadi ngomongin di belakang, misalnya kalau bisa dilihat dari kata-katanya, oh ini misalnya kayak nggak kayak menggambarkan pemandangan gitu, atau menggambarkan debur ombak, itu kan berarti masuknya ke sound of sense of sound. Kalau penglihatan itulah seperti itu ya, itu imagery. Ini adalah elemen atau unsur selanjutnya setelah tadi kita berbicara tentang repetition. Oke, figurative language creates picture by making comparison. Ini perbandingan, atau ya making perbandingan. Jadi apa sih, bagaikan, misalkan ada di bahasa Inggris juga ada figurative language di dalam puisi. Selanjutnya adalah sebuah perbandingan ini ada beberapa jenisnya. Simile ini adalah using like or as. Talk of your cold through the podcast, pulled its table like a driven nail. Jadi mengandaikan atau membandingkan dengan menggunakan kata like, seperti, atau as gitu. Terus ada metaphor. Ini describe one thing as if it were another. Metafora ya bahasa Indonesianya. Nah, ini menggambarkan sesuatu seperti yang lainnya. Ya, the moon was a ghostly Cleontos upon cloudless seas. Ya, jika dia menjadi yang lain gitu ya. Kalau tadi kan seperti, kalau ini bulan menjadi seperti menyeramkan gitu ya. And then extended metaphor, ini yang extend, perluasan throughout the entire poem instead of just a few line of the poem. Oke, ini ada contohnya, bisa dicari nanti, Mother to Son by Langston Hughes. Selanjutnya ada personification, sama dengan bahasa Indonesia, ini give human characteristic to something non-human, seakan-akan benda mati seolah-olah seperti
yang hidup ya. And the star overhead were dancing hill and the toe. Jadi ngomongin bintang menari-nari katanya gitu. Itu personification. Allusion ini majas juga sama ya. Ini di author atau si pembuat puisi ini apa ya, refers to a famous person, place or thing in the history. Jadi mengangkat perbandingan dengan atau orang yang terkenal, entah itu tempat atau sesuatu yang ada di sejarah ya. The Midas touch. Nah, Midas itu adalah seseorang yang famous gitu. Dan itu diangkat sebagai atau diulang-ulang di sana, dimasukkan ke puisi. Itu namanya allusion ya, masih majas juga. Contoh, in the highwayman image create a picture of him. Hollow of madness metaphor moldy hay simile. Ini contohnya nanti bisa dipelajari karena ini memang sepintas ya. Ini apa majas apa yang dipakai? My love is like a rose. Tadi karena ada kata like maka itu simile. Terus our love bloomed in the garden. Ini personification. Ya. Terus selanjutnya ada mood or tune. Ini adalah the whole feelings of the author's word choice give to the poem. Ini moodnya gitu ya, atau tune-nya, apakah sedih, apakah gembira dan sebagainya. Ini adalah keseluruhan dari tune atau mood di sebuah puisi itu. Tapi mungkin aja mood or tone-nya akan berbeda setiap stanza atau setiap line, itu mungkin saja ya. Ada di stanza, the first stanza misalkan tone-nya sad, terus dia marah dan sebagainya, itu juga bisa terjadi. And the last is theme. Ini adalah tema dari sebuah puisi itu adalah main idenya gitu. Kalau kita ingin mengidentifikasi atau menganalisis tema keseluruhan, maka ask yourself what ideas or insight about life or human nature you have found in the poem. Tanya diri sendiri setelah baca puisi, setelah memahami, setelah cari tahu arti dan sebagainya, apa yang Anda dapat? Oh, ini temanya apa sih? Apakah tentang kepahlawanan, atau tentang kemanusiaan, atau tentang cinta dan sebagainya? Ini mungkin si seseorang A dan si B akan berbeda menemukan tema dari puisi itu. Ini tergantung dari sedalam mana pemahaman dia ke puisi itu. Nah, itu teman-teman. Jadi review saya tadinya mau sebentar ya, cuman ya suka kelamaan ya. Nah, ini dipelajari lagi, banyak sekali juga referensi yang lain, tapi ini hanya gambaran dasar atau introduction about poetry gitu. Nanti insya Allah kalau di semester selanjutnya ada mata kuliah poetry, minimal sudah ada dasarnya, atau udah ada mata kuliah drama, minimal sudah tahu elemennya gitu, sudah sepintas, meskipun sepintas. Begitupun dengan prose gitu ya. Jadi memang karena mata kuliah ini, saya ulang, ini ada lanjutannya, ini baru dasar gitu. Sebentar ya. Nah, untuk selanjutnya nanti di pertemuan besok kita akan ganti skema perkuliahan. Memang karena ini perlu disampaikan. Kalau kemarin all the student or all the mahasiswa semuanya harus menyiapkan, tapi ini karena biar lebih fokus dan bisa tersampaikan dengan baik, maka kita perlu membagi kelompok ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertemuan sisa, karena memang 7 pertemuan, ke-8-nya udah UAS. Ini 6 pertemuan ini silakan oleh ketua kelas atau oleh siapapun diatur dari semua scholar atau mahasiswa membagi diri menjadi 6 kelompok untuk mempresentasikan sesuai dengan chapter yang akan dibagikan. Nah,
untuk urutannya nggak harus seperti ini sih sebenarnya ya, tapi lebih baik ya berurut lah, sistematis. Nah itu juga boleh diatur oleh teman-teman semuanya, sehingga setiap pertemuan kita akan mendapatkan sebuah tim, kita ada sebuah tim yang presentasi gitu nanti sama ya. Apa yang dibuat tentu saja adalah PowerPoint, dan the main source atau apa ya, apa sih, sumber utamanya adalah buku karangan Ang Fatihul Islam yang Introduction to Literature. Siapa yang Cantika punya, terus yang saya juga boleh dipinjam nanti, boleh kita ketemuan di mana, boleh pinjam, saya punya 2. Nah itu boleh bergilir, misalkan yang kebagian chapter 6 sama chapter 7 karena duluan pakai buku ini. Nah nanti yang lain sumber yang lainnya boleh cari sumber tambahannya ya. Tapi saya rekomendasikan untuk main source-nya dari buku ini gitu ya, buku yang dipakai. Nah itu bukunya boleh pinjam. Itu saja mungkin untuk hari ini. See you in the next meeting dengan chapter 6 literary appreciation. Ini juga masih introduction karena kalau dibahas luar biasa. Jadi di chapter 6 ini adalah tentang apresiasi sastra. Apa apresiasi sastra itu? Apa tingkatan-tingkatan apresiasi sastra? Ada yang sudah sampai di mana gitu kan? Apakah kita ada di mana? And staging of literary appreciation activity, tahapan atau ya aktivitas pengapresiasian sastra itu. Terus nanti di chapter 7 kita ketemu dengan sociology of literature. Sociology of literature itu apa? Terus apa hubungannya literature and society? Lalu apa tujuan dari literary sociology ini? Terus di chapter 8 kita ngomongin criticism. Criticism itu adalah kritik sastra ya. Terus nanti ada lagi comparative literature, ada perbandingan sastra. Terus ada literary cyber itu ya relate with digital ya. Jadi sekarang zaman internet. Apa sih literary cyber? Dan the last is literary in education ya. Ini silahkan dipersiapkan, dibagi kelompok, diatur siapa kelompok yang duluan, boleh di random ya, dikoclong dan sebagainya. Thank you so much for your attention, sudah menyempatkan untuk menonton, karena ini adalah makeup class dari kelas yang kemarin kita lewatkan. Dan don't forget to leave your comment di bawah dengan menyertakan nama ya, present nama, karena saya akan lihat bahwa Anda sudah nonton. Buktinya dengan mengkomen di bawah kolom komentar dengan nama Anda. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.